Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Nurizky Ahmad akan mencoba menjelaskan hasil analisis strategi dari PT Bank Sentral Asia Tbk atau Bank BCA di era digital. Oke, next. Kita masuk ke profil dari Bank BCA. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA ini adalah salah satu bank terbesar di Indonesia yang berfokus pada layanan perbankan, transaksi, dan solusi keuangan bagi individu serta bisnis. Bank BCA sendiri berdiri sejak tahun 1957 dan juga telah berkembang menjadi bank swasta terkemuka dengan jutaan nasabah dan jaringan layanan luas baik secara fisik maupun digital. Di era digital ini, BCA terus berinovasi untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan juga aman bagi nasabah. Oke, next. Kita masuk ke visi dan misi BCA yang bisa dilihat dari website mereka, yaitu www.bca.co.id. Untuk visi mereka sendiri yaitu menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Sedangkan BCA sendiri memiliki 3 misi. Misi yang pertama yaitu membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan juga perseorangan. Yang kedua, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Dan juga yang ketiga, meningkatkan nilai franchise dan juga nilai stakeholder BCA. Oke, next. Kita masuk ke analisis SWOT BCA. Analisis SWOT ini terdiri dari 4 ya, seperti kita ketahui, yaitu strengths atau kekuatan, kemudian ada weakness atau kelemahan, kemudian ada opportunities atau peluang, dan juga threat atau ancaman. Kita masuk ke poin yang pertama dari analisis SWOT berupa strengths atau kekuatan. Seperti kita ketahui, kalau BCA ini telah beroperasi sejak tahun 1957 dan juga mendapatkan berbagai penghargaan nasional maupun internasional. Itu menunjukkan kepercayaan dan pengakuan publik yang tinggi terhadap kualitas layanan serta inovasi yang ditawarkannya. Sehingga saya melihat bahwa BCA ini mempunyai reputasi kuat dan juga brand awareness yang tinggi. Kemudian strength atau kekuatan yang kedua itu adanya infrastruktur digital yang matang, seperti ada BCA Mobile dan juga My BCA untuk mobile banking. Kemudian ada juga Klik BCA untuk internet banking. Kemudian yang ketiga, BCA itu memiliki jaringan multi-channel yang luas. Jadi jaringan fisik BCA ini mencakup ribuan ATM dan juga ribuan kantor cabang. Sehingga dengan dikombinasikan dengan platform digital seperti mobile banking, internet banking juga, itu akan memastikan kemudahan akses layanan bagi nasabah di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian tidak perlu diragukan lagi, BCA ini juga memiliki basis nasabah yang besar dan loyal, terbukti dari jutaan nasabah yang telah lama menggunakan layanan BCA. Kita masuk ke analisis SWOT yang kedua, yaitu weakness atau kelemahan. Di sini saya lihat ada 2 ya. Yang pertama dari investasi infrastruktur digital yang tinggi. Kemudian yang kedua integrasi sistem lama atau legacy dengan teknologi baru. Kenapa saya anggap kedua hal ini sebagai kelemahan? Itu karena bank-bank besar seperti BCA itu memang harus untuk berinvestasi dalam infrastruktur teknologi informasi, kemudian sistem keamanan cyber, dan juga teknologi baru untuk mempertahankan dan meningkatkan layanan digital mereka. Itu kan hal bagus ya. Namun, investasi yang tinggi ini akan menjadi beban bagi biaya operasional BCA. Selain itu, proses migrasi dan integrasi ini akan ada resiko berupa gangguan operasional jika BCA ini tidak berhasil mengimplementasikan dengan lancar. Kemudian yang kedua itu ada opportunities atau peluang. Jadi yang pertama itu tren digitalisasi akan meningkatkan permintaan layanan perbankan online. Jadi dengan adanya teknologi digital yang semakin meluas ini atau di kalangan masyarakat itu akan membuka peluang bagi BCA untuk meningkatkan transaksi online dan juga memperluas jangkauan layanannya. Kemudian yang kedua, kolaborasi dengan fintech ini akan bisa memperluas ekosistem keuangan dari BCA sendiri. Kemudian ada peluang yang ketiga yaitu berupa pemanfaatan big data untuk layanan yang lebih personal yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan individu.
sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas dari nasabah. Kemudian untuk poin keempat itu ada threat atau ancaman. Dari analisis yang telah dilakukan itu pertama regulasi ketat terkait keamanan data dan juga layanan digital. Yang kedua adanya ancaman serangan cyber yang semakin canggih. Kalau untuk kedua faktor eksternal ini memang secara umum mempengaruhi seluruh industri perbankan. Kemudian yang ketiga atau ancaman yang ketiga itu adanya persaingan ketat dari fintech dan bank digital dengan model bisnis yang lebih fleksibel. Seperti kita ketahui itu banyak ya sekarang e-wallet seperti GoPay, OVO, kemudian kalau untuk bank digital itu ada Bank Jago, kemudian Genius, itu juga akan menjadi pesaing dari Bank BCA. Next. Kita masuk ke strategi utama BCA di era digital. Jadi Bank BCA ini telah menjalankan berbagai strategi ya untuk mempertahankan posisinya sebagai bank swasta terbesar di Indonesia di tengah perkembangan era digital. Kalau dilihat dari laporan keuangannya, laporan tahunannya, serta website mereka, website Bank BCA ini sendiri, saya melihat bahwa ada tiga strategi utama. Yang pertama itu transformasi digital dan juga hybrid banking. Kemudian yang kedua adanya strategi untuk ekspansi ekosistem pembayaran digital. Kemudian yang ketiga juga ada strategi untuk meningkatkan infrastruktur digital dan juga keamanan cyber. Next. Kita masuk ke strategi utama BCA yang pertama yaitu transformasi digital dan hybrid banking. Salah satu keunggulan BCA ini adalah model layanan hybrid yang mengintegrasikan kemampuan kantor cabang dengan saluran digital. Jadi ini juga merupakan kombinasi antara layanan digital dan fisik ya. Jadi meskipun layanan digital sedang semakin berkembang, BCA tetap mempertahankan jaringan kantor cabang sebagai pendukung bagi transaksi atau permasalahan yang lebih kompleks. Kantor cabang mereka sendiri juga dilengkapi dengan layanan digital interaktif dan juga model cabang yang mengombinasikan layanan teller dengan self-service banking melalui mesin otomatis. Sinergi ini memastikan nasabah mendapatkan kenyamanan dan kepuasan yang lebih baik dan setara. Oke, next kita masih di transformasi digital dan hybrid banking. Jadi sebagai contoh dari model layanan hybrid BCA ini, itu bisa ya melakukan pembukaan rekening secara online melalui aplikasi, itu menggunakan fitur face recognition. Nasabah juga bisa mengakses e-statement, e-deposito, pembayaran QRIS, dan juga produk investasi melalui aplikasi MyBCA. Bisa dilihat sendiri, BCA menjadikan aplikasi berupa MyBCA, BCA Mobile, dan juga Klik BCA ini sebagai salah satu bentuk transformasi digital mereka dan menerapkan hybrid banking ya. Untuk MyBCA dan BCA Mobile sendiri itu mereka terus dikembangkan dengan fitur inovatif seperti transaksi real time, pencatatan keuangan, dan juga pengelolaan portofolio investasi. Kemudian juga kemudahan pembukaan rekening secara digital yang tadi melalui face recognition tanpa perlu ke kantor cabang. Kemudian untuk internet bankingnya sendiri, itu BCA ada Klik BCA, itu yang adalah layanan internet banking yang dirancang untuk transaksi individu dan bisnis. Jadi kalau untuk pembayaran kredit dan penarikan dana melalui BCA Bisnis itu bisa ya. Kemudian juga untuk pengiriman uang ke luar negeri itu bisa melalui Klik BCA Individu. Di sebelah kanan itu bisa dilihat bahwa jumlah transaksi dan juga nilai transaksi baik dari mobile banking dan internet banking BCA ini terus meningkat ya. Ini diambil dari laporan tahunan Bank BCA tahun 2022. Untuk nilainya sendiri tahun 2024 itu transaksinya sebesar 31,6 miliar atau meningkat 23,5% year on year, berarti dibandingkan dengan tahun 2023. Kemudian untuk nilai transaksinya itu sebesar 28.261 triliun atau meningkat sebesar 13,8% year on year. Kemudian untuk sebagai tambahan ya dari hybrid banking BCA ini, BCA itu juga melengkapi kanal digitalnya
untuk seluruh transaksi perbankan baik dari cabang maupun saluran digital. Ini didukung oleh Halo BCA sebagai kontak centernya. Selain itu, nasabah juga bisa berinteraksi di media sosial ya, termasuk WhatsApp, email, Twitter, atau X sekarang. Jadi beragam saluran komunikasi tersebut akan memungkinkan nasabah untuk menghubungi BCA sesuai dengan preferensi dan kenyamanan masing-masing nasabah. Next. Kita masuk ke strategi utama BCA yang kedua, ekspansi ekosistem pembayaran digital. Ini sebenarnya lanjutan dari yang pertama ya. Kalau yang pertama itu transformasi digital dan dengan melibatkan hybrid antara fisik dengan digital, ini lebih ke ekspansi ekosistem pembayaran digitalnya itu sendiri. BCA jadi dalam rangka ekspansi ekosistem pembayaran digital, BCA ini terus mengembangkan kemudahan dari fitur-fitur baik MyBCA, BCA Mobile, klik BCA dan juga sebagainya. Bisa dilihat di sini fitur utama MyBCA dan BCA Mobile. Yang pertama ada single user ID atau BCA ID. Jadi nasabah cukup memiliki satu ID untuk mengakses seluruh rekening dan layanan perbankan BCA. Kemudian yang kedua ada Pocket Falas. Ini memungkinkan transaksi dalam 16 mata uang asing dengan kurs yang kompetitif. Kemudian yang ketiga ada QRIS dan contactless payment. Jadi BCA mendukung transaksi QRIS secara nasional dan juga luar negeri di negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Selain itu juga BCA mempermudah transaksi lintas negara seperti fitur contactless payment melalui kartu debit atau kartu kredit untuk transaksi yang lebih cepat dan juga aman. Kemudian yang keempat ini dalam fitur utamanya juga ada virtual assistant atau Vira. Jadi BCA menyiapkan chatbot AI untuk membantu nasabah dalam mendapatkan informasi layanan. Kemudian di gambar ini ada data ya, berupa jumlah transaksi mobile banking itu meningkat 5 kali dalam 5 tahun. Kemudian jumlah pengguna mobile banking meningkat 2,8 kali dalam 5 tahun, dan juga nilai transaksi QRIS itu meningkat 2,5 kali year on year. Ini diambil dari laporan tahunan Bank BCA tahun 2024. Next. Ini kalau tadi kita ngomongin mobile banking, yaitu ada MyBCA dan juga BCA Mobile. Di sini ada Klik BCA yang merupakan internet banking dari Bank BCA itu sendiri. BCA terus mengembangkan fitur unggulannya. Yang pertama itu ada One Click, jadi fasilitas pembayaran online instan tanpa perlu memasukkan nomor kartu setiap transaksi. Kemudian yang kedua BCA Click Pay. Ini metode pembayaran untuk transaksi e-commerce yang menghubungkan langsung dengan akun Klik BCA. Kemudian yang ketiga ini ada fitur auto collection dan auto debit. Jadi solusi untuk bisnis dalam mengelola pembayaran pelanggan secara otomatis. Kemudian selain yang sudah disebutkan yaitu MyBCA, BCA Mobile, dan juga Klik BCA, BCA juga mengembangkan Open API dan juga kolaborasi fintech. Jadi BCA membuka akses API bagi fintech dan startup untuk integrasi layanan keuangan, kemitraan dengan dompet digital seperti OVO, GoPay, ShopeePay untuk memperluas jaringan transaksi. Oke, next. Kita masuk ke strategi utama BCA yang ketiga. Karena BCA ini terus mengembangkan transaksi atau transformasi digital ya, bagian digitalnya. Ini maka harus dikembangkan peningkatan infrastruktur digital dan juga keamanan cybernya untuk mendukung kedua hal yang sebelumnya telah disebutkan. Kenapa? Karena seiring meningkatnya keamanan cyber, itu perlu dilakukan untuk investasi besar dalam teknologi keamanan perbankan. Jadi BCA ini setidaknya telah melakukan 4 hal yang telah berhasil saya lihat. Yang pertama itu ada AI dan machine learning untuk keamanan transaksi, yaitu implementasi AI driven fraud detection system untuk mendeteksi transaksi mencurigakan secara real time. Kemudian yang kedua ada sistem keamanan berbasis biometrik. Jadi seperti face recognition dan juga fingerprint authentication untuk login ke aplikasi.
Kemudian yang ketiga ini juga BCA telah memperoleh ISO 27001 dan juga PCI DSS Certification. Ini berupa sertifikasi keamanan data internasional guna memastikan keamanan informasi nasabah. Kemudian yang keempat ini ada token digital atau KBCA digital. Jadi ini akan menggantikan token fisik dan untuk meningkatkan fleksibilitas dan keamanan transaksi digital ya. Jadi kalau boleh sedikit menjelaskan, KBCA digital ini pengganti token fisik yang digunakan untuk autentikasi transaksi baik di MyBCA, Klik BCA dan juga BCA Mobile berbasis aplikasi. Jadi KBCA ini menghilangkan kebutuhan kalau kita bawa-bawa token fisik kemana-mana gitu. Jadi KBCA ini juga dilengkapi dengan teknologi enkripsi tingkat tinggi yang memastikan keamanan transaksi, mempermudah transaksi terutama untuk nasabah yang sering pergi. Selain dari 4 hal ini, sebenarnya bisa dilihat BCA menjalankan kampanye juga untuk kesadaran cyber dengan tujuan mendidik nasabah mengenai ancaman cyber seperti phishing, malware, dan juga social engineering. Itu edukasi terhadap nasabah juga dilakukan oleh Bank BCA itu sendiri. Next. Baik, kalau kita sudah tadi membahas dari awal, kita sudah membahas mengenai profil dari Bank BCA, kemudian visi misinya, kemudian analisis SWOT-nya, dan juga 3 strategi utama BCA di era digital. Sekarang kita mencoba mengevaluasi efektivitas dari strategi digital BCA itu sendiri. Kalau saya lihat, BCA ini telah berhasil mengimplementasikan berbagai strategi digital yang mendukung layanan perbankan modern dan juga meningkatkan kenyamanan nasabah. Beberapa keberhasilan yang perlu diapresiasi setidaknya ada 3. Yang pertama mengenai ekosistem perbankan hybrid. Jadi integrasi layanan digital dengan jaringan fisik ini memastikan layanan tetap inklusif bagi seluruh segmen nasabah, baik orang yang masih pengen di kantor cabang maupun orang yang udah males gitu maunya di handphone aja atau melalui aplikasi itu. Jadi BCA telah memastikan layanan bisa diterima oleh berbagai macam platform. Kemudian yang kedua itu transformasi digital yang cukup agresif. Jadi adopsi dari AI, big data, dan machine learning itu mempercepat otomatisasi dan juga efisiensi layanan. Yang ketiga terkait keamanan transaksi. BCA sendiri dalam mengembangkan teknologi tidak melupakan terkait keamanan transaksi. Salah satunya dengan implementasi KBCA digital, enkripsi tinggi, serta sertifikasi keamanan dari internasional untuk menunjukkan komitmen terhadap perlindungan data bagi nasabah. Next. Setelah kita lakukan evaluasi, ini ada beberapa kritik dan juga saran untuk meningkatkan strategi BCA. Jadi yang pertama ini ada peningkatan literasi digital. Kritiknya ini, meskipun layanan digital berkembang pesat, tapi faktanya itu masih banyak nasabah yang belum sepenuhnya memahami fitur-fitur digital. Jadi sarannya itu BCA dapat mengadakan lebih banyak lagi program edukasi digital yang sudah baik diperbanyak lagi, baik dalam bentuk webinar, workshop, kemudian maupun kampanye literasi keuangan digital. Yang kedua terkait keamanan cyber proaktif. Jadi kritiknya walaupun sebenarnya sudah cukup kuat ya untuk meningkatkan keamanan, tapi keamanan ancaman cyber ini perlu pendekatan yang lebih proaktif seperti deteksi dini dan juga mitigasi terkait resiko peretasan. Sarannya BCA perlu mengembangkan sistem deteksi berbasis AI yang lebih canggih untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan secara real time dan juga meningkatkan edukasi nasabah ya. Balik lagi, kita harus meningkatkan edukasi nasabah mengenai modus kejahatan digital seperti phishing dan juga social engineering. Kemudian yang ketiga itu kritiknya terkait optimasi user experience, karena jika dilihat dari beberapa website, beberapa nasabah atau pengguna itu masih mengeluhkan UI atau UX yang masih kurang bagus, terutama dalam navigasi dan pengelolaan multi rekening di MyBCA. Sarana sendiri itu melakukan pengujian usability secara berkala dan juga mengadopsi desain berbasis pengalaman pengguna atau user experience
untuk memastikan navigasi yang lebih mudah dan juga intuitif. Kemudian yang keempat, kritik terkait ekspansi kolaborasi. Jadi kompetisi dengan fintech dan bank digital ini kan semakin meningkat ya, sehingga dipandang BCA perlu lebih cepat dalam mengadopsi dan juga mengembangkan solusi digital agar mereka tetap kompetitif. Untuk sarana sendiri, BCA perlu lebih aktif dalam kolaborasi strategis dengan fintech serta mengembangkan lebih banyak layanan dalam e-commerce dan juga ekosistem digital lainnya. Walaupun di sini BCA ada 4 kritik ya, tapi kritik-kritik ini tidak mengurangi pencapaian BCA, tetapi justru menjadi titik perhatian untuk pengembangan BCA ke depannya agar dapat terus berinovasi dan meningkatkan layanannya. Oke, next. Kita masuk kesimpulan. Jadi dari analisis yang dari awal telah saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa BCA telah menunjukkan transformasi digital yang luar biasa dengan menerapkan berbagai strategi inovatif. Keberhasilan utamanya mencakup digitalisasi layanan perbankan melalui MyBCA, BCA Mobile dan juga Klik BCA, dan juga mempermudah transaksi nasabah. Kemudian juga penguatan keamanan dengan KBCA Digital dan juga AI Driven Fraud Detection System untuk melindungi transaksi online. Kemudian ekspansi ekosistem pembayaran dengan QRIS, One Click, terus payment pay later, dan juga integrasi fintech yang memudahkan pembayaran digital. Namun untuk tantangan masih tetap ada, terutama dalam aspek keamanan cyber, literasi digital nasabah, optimalisasi user experience, dan juga persaingan dengan fintech. Untuk tetap menjadi pemimpin di industri perbankan digital, BCA perlu terus berinovasi, memperkuat kemitraan strategis, serta peningkatan pengalaman dan edukasi nasabah terhadap layanan digital. Dengan strategi yang tepat, BCA dapat terus mempertahankan posisinya sebagai bank digital terbaik di Indonesia, menghadapi era digital dengan inovasi dan ketahanan bisnis yang kuat. Next. Berikutnya ini adalah referensi yang saya gunakan dalam menganalisis bank BCA di era digital ini. Ada banyak ya, cukup banyak, dari bisnis.com, dari Sinar Maskuritas juga, dari bank BCA websitenya mereka sendiri, laporan-laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan juga laporan keuangan. Oke, segitu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Dadah.